tanya Kiai. Silakan tulis. Tentang duduk tasyahud akhir Kiai. Tadi telah dijelaskan tata cara duduk tasyahud akhir dan duduk tawarruk. Kecuali ketika akan sujud sahwi Kiai. Yang saya tanyakan, apa sujud sahwi dan bagaimana cara melakukannya? Terima kasih Kiai. Wah. Ini pertanyaan yang cerdas. Baik. Untuk menjawab ini saya mohon Ustadz Sulaiman untuk silakan. Baik, Kiai. Saudari Sulis dan adik-adik sekalian perhatikan, sujud sahwi adalah sujud 2 kali sebelum salam karena ada sebab tertentu. Misalnya karena meninggalkan sunnah abad, atau dengan tidak sengaja melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat. Seperti melakukan sujud 3 kali, atau Anda melakukan sholat duhur 5 rakaat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sunnah melakukan sujud sahwi. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan Saudara Faruk untuk mempraktekkan. Sekarang Faruk tasyahud akhir. Anggap tadi dia lupa mengerjakan tasyahud awal. Perhatikan kakinya. Dia duduk iftirash dalam tasyahud akhir karena akan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian, dia sujud sahwi untuk menutupi kekurangan karena telah meninggalkan tasyahud awal yang merupakan salah satu sunnah abah. Ketika sujud sahwi, sunnah membaca tasbih sebagaimana sujud yang biasa, atau membaca subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tanya, Kiai. Iya. Bagaimana kalau lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, Kiai? Silakan Pak Sanusi, silakan. Baik, Kiai. Begini Pak Qasim. Jika seseorang lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, kemudian dia ingat, maka dilihat dulu kapan dia ingatnya. Misalnya, jika kita lupa membaca Fatihah pada rakaat yang pertama, kemudian dia baru ingat ketika sedang ruku atau sujud, maka dia wajib segera kembali pada rakaat pertama itu untuk membaca Fatihah. Beda halnya jika seseorang lupa membaca Fatihah pada rakaat pertama, kemudian baru ingat ketika dia sedang membaca Fatihah pada rakaat kedua misalnya. Maka Fatihah pada rakaat kedua itu menggantikan Fatihah pada rakaat pertama. Jadi hakikatnya rakaat kedua inilah sebagai rakaat pertama. Rakaat pertama dianggap tidak ada karena salah satu rukunnya tertinggal. Nah, kalau hal ini terjadi, maka disunnahkan sujud sahwi. Sebentar Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Bagaimana kalau ingatnya setelah salam Ustaz? Setelah salam baru ingat bahwa ada rukun yang tertinggal. Nah ini bagaimana ini Ustaz? Begini Pak Karsan. Kalau ingatnya setelah salam, maka dilihat dulu kapan dia ingatnya. Apakah jarak antara salam dan ingatnya itu lama atau tidak.
Kalau jarak antara salam dan ingat belum lama, maka wajib segera kembali ke dalam sholat untuk menambah rokaat. Karena rokaat yang salah satu rukunnya tidak dikerjakan, dianggap tidak ada. Beda halnya, kalau yang ditinggalkan adalah rukun-rukun yang akhir. Misalnya, setelah salam, dia ingat tidak sujud akhir atau tidak tasyahud akhir. Kalau begitu maka tidak perlu menambah rakaat. Cukup langsung masuk ke dalam sholat untuk melakukan sujud yang ditinggalkan tadi itu atau melakukan tasyahud yang ditinggalkan pada rakaat terakhir tadi itu. Kemudian dilanjutkan sampai salam. Tanya Ustaz. Kata Ustaz tadi jarak antara ingat dan salam tidak lama. Ukuran tidak lama itu berapa jam Ustaz? Apa 1 jam, 2 jam, atau beberapa jam Ustaz? Tidak jam-jaman begitu Pak Atmo. Begini, mengenai hal jarak ada 2 pendapat ulama. Pertama, ada yang mengatakan bahwa lama tidaknya diukur oleh kebiasaan masyarakat. Atau dalam bahasa fikihnya disebut urab. Pendapat yang kedua, jarak antara salam dengan ingat masih belum dianggap lama kalau belum melebihi jarak yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi. Begini ceritanya. Suatu hari Rasulullah sholat zuhur. Kemudian setelah Rasulullah mendapat 2 rakaat, tepatnya setelah tasyahud awal, tiba-tiba Nabi salam. Kemudian Nabi berdiri menuju ke pojok masjid. Melihat hal ini, seorang sahabat yang bernama Dzulyazain menghampiri Nabi. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, aqasarta sholata am nasid?" Kau mengqasar salat atau kau lupa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Kullu dzalik lam yakun." 2 hal itu tidak terjadi. Kemudian Dzulyazain kembali berkata kepada Nabi, "Bal ba'du dzalik qad kan." Salah satu di antara keduanya pasti terjadi. Kemudian Rasulullah menghadap pada sahabat, kemudian beliau bertanya, "As-sadiqun ma qalahu Dzulyazain?" Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzulyazain? Sahabat semua menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Nah, mendengar jawaban para sahabat, Rasulullah langsung masuk kembali ke dalam sholat untuk menambah 2 rakaat berikutnya. Sebelum salam, Rasulullah masih menyempatkan sujud sahwi. Nah, jarak menujunya Nabi ke pojok masjid ditambah dengan dialog Nabi bersama Dzulyazain dan sahabat, itu dianggap waktu yang belum lama. Nah, kalau saya hitung-hitung, tidak lebih dari 1 menit. Lebih dari waktu itu dianggap lama. Nah, kalau sudah lama waktunya antara salam dan ingat, ya harus sholat kembali. Sedikit lagi Ustaz. Tadi kan persoalan lupa kemudian ingat Ustaz. Sekarang ragu. Saya sering ragu atau bimbang menentukan bilangan rakaat Ustaz. Ketika salat zuhur, saya sering pakai ragu. Apa sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat? Gimana itu? Kalau ragu-ragu seperti itu, maka ikuti bilangan yang paling sedikit. Misalnya, kita sholat zuhur, kemudian ragu-ragu apakah sudah sholat 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Maka ikuti yang 3.
bilangan yang paling kecil. Dengan demikian kita masih harus menambah 1 rakaat lagi. Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka sebelum salam sunnah sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena sholat kita dianggap cacat. Kenapa dianggap cacat? Karena boleh jadi sholat kita tadi melebihi dari jumlah yang semestinya. Saya teringat mbah-mbah saya dulu. Kata mbah-mbah saya, "Tong." Kalau yang menjelaskan itu orangnya ikhlas, sekalipun persoalannya rumit dan sulit, mudah dimengerti. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Saya Kiai. Tadi yang lupa ditinggalkan adalah rukun dan sunnah abadnya. Sekarang bagaimana kalau sunnah haidnya Kiai? Seperti membaca iftitah, surat-surat dan lain-lainnya. Kalau yang lupa ditinggalkan sunnah hayat, maka tidak boleh kembali untuk melakukannya. Dan tidak perlu sujud sahwi. Masih ada pertanyaan? Saya Kiai. Apa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara melakukan sholat Kiai? Ini pertanyaan penting. Tolong yang lain perhatikan. Secara pokok, ada 4 hal yang membedakan sholat laki-laki dan perempuan. Pertama, ruku dan sujud. Ruku dan sujud bagi laki-laki, kedua lengannya terangkat dan direnggangkan dari lambung. Sedangkan perempuan, kedua lengannya dihimpitkan ke lambung. Kedua, cara mengingatkan imam. Laki-laki membaca subhanallah ketika mengingatkan imam. Sedangkan perempuan cukup menepukkan tangan kanan ke punggung tangan kirinya. Ketiga, dalam hal menyaringkan suara ketika sholat jahriyah. Ketika sholat jahriyah, laki-laki menyaringkan suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan perempuan melihat situasi. Artinya, dinyaringkan apabila di sekitarnya tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Keempat, dalam hal menutup aurat. Ada hal penting yang harus diperhatikan oleh perempuan di dalam memilih mukena untuk menutupi aurat. Sebaiknya, pilihlah mukena yang panjang, bukan mukena yang terpotong antara bagian atas dan bawahnya. Karena mukena yang terpotong memudahkan terbukanya aurat. Jika mukena panjang tidak ada, boleh menggunakan mukena yang terpotong. Namun, sebaiknya juga harus menggunakan baju panjang agar terhindar dari terbukanya aurat. Kalau mukena tidak ada, gunakan pakaian lain yang dapat menutupi aurat perempuan, yakni menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Baik, saya jelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah merupakan hal sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Bahkan, sebagian ulama berpendapat hukumnya fardu kifayah
atau kewajiban kolektif. Artinya, di setiap dusun, desa, atau kota, wajib didirikan sholat berjamaah. Kalau di suatu daerah tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, berarti seluruh kaum muslimin di daerah itu akan berdosa. Pemerintahnya berdosa, rakyatnya berdosa, kiainya berdosa, santrinya pun berdosa. Saya tanya, apakah masyarakat Pak Atmo, Pak Karsan, dan Pak Kosim sudah biasa melaksanakan sholat berjamaah? Saya tidak tahu secara pasti, Kiai. Tapi yang jelas masjid di desa saya itu hanya ramai kalau Jumatan dan Lebaran, Kiai. Setelah itu ya sepi, Kiai. Iya Kiai, bahkan hanya tinggal tukang adanya saja Kiai. Masjidnya mega, tapi yang sholat hanya tukang adanya saja Kiai. Masya Allah, memprihatinkan. Kita sering hanya bisa membangun gedungnya saja, tapi gagal membangun manusia. Masjid kita dimegah-megahkan, tapi isinya sepi, penuh kesia-siaan. Orang-orang yang bersemangat untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah semakin sedikit. Ada orang yang semangatnya ada, tapi ilmunya tidak ada. Sehingga sholat jamaah yang ia tunaikan tidak seperti yang Rasul sampaikan. Inilah sebabnya mengapa saya merasa berkewajiban untuk menjelaskan tentang sholat. Setidaknya, mudah-mudahan bisa menyalakan api semangat dalam diri kita untuk selalu menunaikan sholat berjamaah. Baiklah, bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap untuk praktek sholat berjamaah? Sebelum praktek, saya mohon Ustadz Sulaiman untuk menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Silakan Ustaz. Baik, Kiai. Adik-adik sekalian, sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Yang satu sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Setiap orang bisa menjadi makmum, tetapi tidak setiap orang bisa menjadi imam. Oleh sebab itu, di dalam memilih imam, ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Tahap pertama, carilah orang yang paling baik menurut pandangan masyarakat setempat dan diutamakan yang paling paham tentang persoalan-persoalan sholat. Tahap kedua, carilah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Tahap ketiga, carilah orang yang paling warok. Dan tahap keempat, carilah orang yang paling tua di antara mereka. Selanjutnya, kedua belah pihak, baik imam maupun makmum, harus sama-sama berkomitmen untuk menjaga keutuhan jamaah. Maaf Ustaz, tanya dulu Ustaz. Komitmen apa ini komitmen Ustaz? Kok bukan cara? Ini kok kayak bahasanya Ratu Beledo. Begini Pak Atmo, berkomitmen maksudnya berniat dan bertekad untuk bersama-sama. Jadi, sholat berjamaah tidak akan terbentuk tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Imam harus berniat menjadi imam dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai imam, dan makmum harus berniat menjadi makmum dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai makmum. Kalau imam tidak berniat menjadi imam, sholat jamaahnya tetap sah. Namun, dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah.
Jadi seperti sholat sendirian saja. Berbeda hanya dengan sholat Jumat. Kalau di dalam sholat Jumat, imam wajib berniat menjadi imam. Karena niat menjadi imam merupakan salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Tanya Ustaz Sulaiman, bagaimana dengan makmumnya? Apakah juga harus diwajibkan berniat? Makmum berniat menjadi makmum mutlak diwajibkan, baik di dalam sholat Jumat maupun di dalam sholat berjamaah yang lain. Hanya ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam sholat Jumat, niat menjadi makmum wajib dibersamakan dengan takbiratul ihram. Sedangkan niat menjadi makmum di dalam sholat berjamaah yang lain tidak wajib dibersamakan dengan takbiratul ihram. Yang penting, niat tersebut sudah harus hadir di dalam hati sebelum makmum melakukan ruku yang pertama. Nah, dengan berniat menjadi makmum, maka makmum wajib selalu mengikuti amaliyah imamnya. Segala amaliyah makmum, baik berupa ucapan atau perbuatan, harus selalu mengiringi segala amaliyah dari imam. Tidak boleh mendahului, tidak boleh membersamakan, dan tidak boleh tertinggal jauh. Jadi, makmum harus selalu mengiringi imam. Maaf Ustaz, mohon maksud mengiringi diperjelas lebih rinci lagi Ustaz. Baik, agar lebih jelas kami minta Faruk dan 3 orang santri untuk memberi contoh. Ketika takbiratul ihram, makmum hendaknya segera bertakbiratul ihram ketika imam sudah rampung bertakbiratul ihram. Jangan sampai mendahului atau bersamaan dengan takbiratul ihram imam. Kalau ini terjadi, maka sholat makmum tidak sah. Ketika bergerak untuk ruku, makmum hendaknya bergerak untuk ruku ketika imam sudah dalam posisi ruku yang sempurna. Ketika bangkit dari ruku, makmum bangkit dari ruku ketika imam sudah dalam posisi i'tidal yang sempurna. Ketika akan sujud, makmum mulai merunduk untuk sujud ketika imam sudah dalam posisi sujud yang sempurna. Ketika akan bangun dari sujud, makmum hendaknya mengangkat kepalanya dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud ketika imam sudah dalam posisi duduk. Ketika akan sujud yang kedua, makmum mulai merunduk untuk sujud yang kedua ketika imam sudah dalam posisi sujud. Ketika akan bangun dari sujud kedua menuju rokaat berikutnya, makmum bangun dari sujud yang kedua, lalu duduk istirahat sejenak, kemudian berdiri untuk rokaat berikutnya ketika imam sudah dalam posisi berdiri yang sempurna. Adapun mengiringi dalam rokaat berikutnya sama dengan rokaat yang pertama. Selanjutnya, ketika bangun dari sujud kedua untuk tasyahud akhir, makmum bangun dari sujud yang kedua untuk duduk tasyahud akhir ketika imam sudah dalam posisi duduk tasyahud akhir yang sempurna. Terakhir, ketika salam, makmum melakukan salam yang pertama ketika imam
sudah menyelesaikan salam yang kedua dengan sempurna. Ingat, tunggu imam merampungkan salam yang kedua, baru makmum memulai salam yang pertama. Tidak boleh bersamaan, apalagi mendahului. Bagaimana semuanya? Paham? Ya, itulah penjelasan tentang amaliyah makmum yang harus mengikuti amaliyah imam. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Tanya Kiai. Ya, Suto, silakan. Begini, apakah seluruh amaliyah makmum harus mengiringi seluruh amaliyah imam, Kiai? Apakah itu mutlak? Artinya tidak ada pengecualian, Kiai. Terima kasih, Kiai. Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab pertanyaan Suto ini, saya ingin menunjuk di antara kalian. Hasan. Kecuali Kiai. Kecuali bagaimana? Coba yang jelas. Maksudnya, tidak semua pekerjaan makmum mengiringi imam, Kiai. Ada pengecualiannya, yaitu amin. Makmum membaca amin tidak mengiringi imam, Kiai. Tapi imam dan makmum membaca amin bersama-sama, Kiai. Bagus. Jadi ada satu amaliyah makmum yang tidak harus mengikuti amaliyah imam, yaitu membaca amin. Imam dan makmum membaca amin bersama-sama. Nah, setelah membaca amin, imam jangan langsung membaca surah Al-Quran. Diam sejenak dahulu, sekedar cukup untuk makmum membaca Fatihah. Tujuannya agar supaya makmum setelah membaca Fatihah bisa menyimak bacaan surah yang dibaca oleh imam. Tanya Kiai, apa yang dilakukan imam pada waktu menunggu makmum membaca Fatihah? Apakah diam saja, Kiai? Pada waktu itu, Pak Qasim, imam dianjurkan membaca doa atau ayat Al-Quran. Tanya Kiai. Winda, silahkan Win. Begini, saya sering kali melihat ada makmum, begitu ia selesai melakukan takbiratul ihram, ia langsung ruku mengikuti imamnya. Otomatis dia kan nggak sempat untuk membaca Fatihah. Padahal setahu saya, Fatihah itu merupakan rukun yang wajib dibaca secara sempurna. Nah, itu gimana Kiai? Ya, silakan Ustadz Wasil, silakan. Begini Winda, makmum seperti itu namanya makmum masbuk Fatihah, yaitu makmum yang tidak punya cukup waktu membaca Fatihah bersama-sama dengan imam. Sedangkan makmum yang punya cukup waktu membaca Fatihah dengan sempurna disebut makmum muwafiq. Makmum masbuk yang tidak punya waktu membaca Fatihah atau punya waktu tapi tidak cukup untuk menyelesaikannya, maka bacaan Fatihahnya atau sisa bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Begini Ustaz, apakah tidak gugur rakaatnya makmum masbuk yang tidak ada Fatihahnya? Atau ada Fatihahnya akan tapi tidak selesai? Gimana? Tidak gugur, asalkan makmum masbuk tersebut masih mengikuti ruku bersama-sama dengan imam. Maaf Kiai, tanya Kiai. Pertanyaan saya adalah kapan waktu yang tepat bagi saya untuk bangkit untuk menambah rakaat itu, Kiai? Kapan itu? Baik. Ketika imam telah menyampurnakan salam yang pertama, sebetulnya Pak Karsan sudah boleh bangkit untuk menambah rakaat. Tapi sunnah dilakukan itu apabila imam telah menyempurnakan salam yang kedua. Ingat, jangan bangun sebelum imam menyempurnakan salam yang pertama. Karena itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana Pak Karsan?
Paham, Kiai. Sebelum praktek sholat berjamaah, perlu saya ingatkan tentang imam dan jarak antar shaf. Pertama, tentang imam. Imam sebaiknya orang yang berakhlakul karimah dan sholih. Menjadi imam karena Allah, imam harus laki-laki kalau makmumnya laki-laki atau banci. Kalau semua makmumnya perempuan, imamnya boleh perempuan. Imam tidak sedang bermakmum kepada imam yang lain. Imam jangan terlalu cepat dan lambat ketika melakukan amaliyah salat. Imam sunnah meringankan sholatnya dengan tetap melakukan sunnah abad dan haid. Kedua, tentang jarak antar shaf. Untuk mendapat fadilahnya sholat berjamaah, jarak antara imam dan makmum tidak lebih 3 zirah atau 144 cm. Begitu pula jarak antar shaf. Shaf harus lurus dan rapat. Shaf yang lowong segera diisi. Meskipun oleh makmum yang berada pada shaf di belakangnya. Seharusnya tidak ada makmum yang berdiri sendiri terpisah dari shaf. Kalau ada makmum yang berdiri sendiri karena memang shaf di depannya sudah rapat, setelah takbiratul ihram boleh menarik makmum yang di depannya untuk dijadikan teman. Perhatikan, dalam praktek sholat berjamaah nanti akan diikuti tata cara bagaimana cara mengisi shaf yang kosong dan merapatkan shaf serta tata cara makmum-makmum masbuk bergabung dengan jamaah. Baik, sekarang saya minta Iwan Iqomah dan sebagian santri menjadi makmum dan Ustadz Moin menjadi imamnya. Sebelum Iwan selesai Iqomah, para jamaah jangan keburu berdiri terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah praktek sholat subuh berjamaah. Perhatikan cara membentuk shaf. Mulailah dari samping kanan imam, kemudian kiri, kanan lagi, kemudian kiri, begitu seterusnya. Sebelum sholat berjamaah dimulai, imam dianjurkan menyuruh jamaahnya untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Diluruskan dan rapat. Salli fardu subhi rak'atain sabila qiblat adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. إن صلاتي وسكتي ومحياي
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang makmum meninggalkan jamaah karena batal. Seorang makmum di belakangnya segera mengisi shaf yang kosong di depannya. Spontan, shaf di belakangnya merapatkan diri. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Seorang makmum masbuk bergabung dengan imam dalam rakaat pertama ketika imam ruku. Setelah takbir, dia tidak perlu bersedekat karena tidak ada waktu untuk itu, melainkan langsung rukuk mengikuti imam. Baginya dianggap menutupi rakaat karena masih mengikuti rukuk imam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allahu liman hamidah. Seorang makmum masbuk bergabung dengan imam dalam rakaat pertama pada saat imam akan sujud. Setelah takbir, dia langsung sujud mengikuti imam. Dia dianggap tidak menutupi rakaat karena tidak mengikuti ruku imam. Baginya, wajib meneruskan sholatnya dengan melakukan satu rakaat setelah imam salam. Allahu Akbar. Ala wa bihamdi. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang makmum masbuk bergabung dengan imam pada rakaat kedua. Dia membentuk shaf baru karena shaf di depannya sudah penuh. Setelah takbir, sebaiknya dia maju untuk menarik seorang makmum di depannya untuk jadikan teman. Karena makruh hukumnya ada seorang makmum berdiri sendirian dalam suatu shaf. Spontan, makmum di depannya merapatkan diri. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
عليك ولا تضيق صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Seorang makmum masbuk bergabung dengan imam ketika tasyahud akhir. Dia mengisi shaf yang kosong. Setelah takbir, dia langsung duduk mengikuti imam. Dia dianggap tertinggal 2 rakaat dan wajib meneruskan sholatnya dengan melakukan 2 rakaat setelah imam salam. Ingat, bagi makmum-makmum masbuk yang tertinggal rakaatnya, ketika duduk tasyahud akhir bersama imam, dia menggunakan duduk iftirash. Karena duduknya tidak langsung diikuti salam, melainkan masih wajib meneruskan sholatnya setelah imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam, khusus bagi jamaah perempuan, sunnah segera meninggalkan tempat sholat. Setelah salam, kalau tidak mau pindah, imam hendaknya bergeser sedikit sehingga badan sebelah kanan menghadap makmum dan badan sebelah kiri menghadap kiblat untuk memimpin zikir dan doa. Imam dianjurkan tidak berlama-lama di tempat imam agar makmum bisa segera beranjak meninggalkan tempat sholat. Makmum dianjurkan tidak beranjak dari tempatnya sebelum imam beranjak. Demikianlah praktek sholat berjamaah yang diikuti oleh sejumlah orang laki-laki maupun perempuan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tanya Kiai. Sinta, silakan Sinta. Begini Kiai, tadi kan praktek sholat jemaahnya terdiri dari banyak makmum laki-laki dan makmum perempuan. Nah sekarang bagaimana jika sholat jemaah itu hanya terdiri dari perempuan saja, baik makmum maupun imamnya? Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktek sholat berjamaah yang semua makmum dan imamnya perempuan. Sebagian santri putri, saya mohon untuk memberikan contoh. Inilah sholat berjamaah yang dilakukan oleh semua perempuan. Perhatikan imamnya. Dia tampak berada di tengah-tengah makmum. Posisi imam lebih maju sedikit dari makmum.
makmum berbaris di sebelah kanan kiri imam. Demikianlah praktek sholat berjamaah yang imam dan makmumnya semuanya perempuan. Nah, sekarang kita lihat praktek sholat berjamaah yang diikuti oleh dua orang, seorang imam dan seorang makmum. Yang keduanya jenis kelaminnya sama, sama-sama laki-laki dan sama-sama perempuan. Caranya, makmum berdiri di sebelah kanan imam dengan posisi agak mundur, sehingga jari-jari kaki makmum sejajar dengan tumit imam. Demikian pula jika sama-sama perempuan. Kalau kemudian datang seorang makmum yang sama jenis kelaminnya, maka makmum yang baru datang itu berdiri di sebelah kiri imam dengan posisi seperti makmum yang telah ada di sebelah kanan imam. Demikian pula jika perempuan. Kemudian, setelah makmum yang baru datang bertakbiratul ihram, khusus bagi dua makmum yang laki-laki, disunahkan mundur dan membentuk shaf di belakang imam. Sedangkan bagi makmum perempuan tidak dianjurkan mundur, jadi tetap pada posisi semula. Jika kedua makmum laki-laki datang bersamaan, maka keduanya langsung membentuk shaf di belakang imam. Tanya Kiai. Ya. Bagaimana kalau imamnya saja yang maju, makmumnya tetap saja? Bagaimana Kiai? Itu boleh-boleh saja Pak Karsan. Cuma kalau tempatnya itu memungkinkan, lebih baik makmumnya yang mundur. Itulah salah satu contoh. Mengalah tapi tidak kalah. Mereka mengalah, tapi bukan untuk kalah, tetapi untuk menang. Artinya, untuk kemenangan bersama atau kemaslahatan bersama-sama. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau ada seorang makmum perempuan bergabung dengan jamaah yang diikuti oleh dua orang laki-laki? Di mana posisi yang tepat? Posisi yang tepat bagi seorang perempuan itu berdiri di sebelah kanan imam, lurus di belakang makmum laki-laki. Kalau sholat berjamaah diikuti oleh dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, tentu yang menjadi imam adalah laki-laki. Maka
seorang makmum perempuan berdiri lurus di belakang imam. Bagaimana? Paham semuanya? Tanya Kiai. Ya, silakan Pak Basir. Ini masalah khusyuk Kiai. Bagaimana kalau terjadi pertentangan antara sholat berjemaah dengan sholat sendirian? Artinya kalau sholat berjemaah itu rasanya kurang khusyuk, malah sama sekali tidak khusyuk kadang-kadang. Tapi kalau sholat sendirian itu rasanya khusyuk. Oleh karena itu mana yang lebih diutamakan antara sholat berjemaah atau sholat sendirian Kiai? Begini Pak Qasim, pada umumnya ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu lebih utama walaupun kurang khusyuk dibanding sholat sendirian walaupun khusyuk. Nah, dengan begitu sholat berjamaah masih lebih utama. Maaf Kiai, apa ada cara tertentu agar kita dapat menunaikan sholat yang seharusnya, yakni sholat yang khusyuk dan lain sebagainya Kiai? Wah, pertanyaan menarik. Anak-anakku sekalian, pertanyaan Yuli seperti ini mengingatkan saya pada masa lalu. Dulu, pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan oleh teman-teman saya kepada guru saya, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Saya pikir setiap orang bisa memiliki caranya sendiri untuk bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Akan tetapi ada beberapa hal yang penting saya sampaikan di sini. Yang pertama bahwa semuanya itu harus halal. Artinya makanan yang kita makan harus halal. Pakaian yang kita pakai harus halal. Tempat tinggal yang kita tempati harus halal. Air yang kita gunakan untuk mandi, untuk wudhu, maupun untuk minum harus halal. Kalau ada sesuatu yang tidak halal, bukan hanya kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, akan tetapi yang pasti sholat kita tidak bisa diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kita ini selalu dalam penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu rasanya kalau kita ini sering melakukan kebohongan-kebohongan, apalagi sampai berbohong ketika kita melakukan sholat. Tanya dia, apa mungkin berbohong di dalam sholat dia? Itu sangat mungkin. Seringkali pikiran kita, hati kita berisi sesuatu yang jauh berbeda dengan yang kita ucapkan. Itu kan bohong. Iya. Misalnya di dalam doa iftitah kita membaca inni wajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajahku, maksudnya hatiku. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku menghadapkan hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Mulut kita ngomong seperti itu, tapi seringkali yang ada dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati itu adalah sesuatu yang lain. Itu kan kita bohong. Agar supaya itu tidak terjadi, maka caranya kita harus selalu merenungkan makna-makna daripada bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Sudah barang tentu renungan itu tidak bisa kita lakukan terkecuali kalau kita paham terhadap bacaan-bacaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu sadar bahwa di dunia ini tidak ada aktivitas sehari-hari yang kita lakukan yang lebih penting dari salat. Kenapa demikian? Bukankah kita ini oleh Allah diciptakan untuk ibadah kepadanya? Sementara induk daripada ibadah adalah salat.
perlu juga kita membayangkan bahwa sholat yang sedang kita lakukan ini merupakan sholat kita yang terakhir. Oleh karena itu harus berkualitas. Karena siapa tahu setelah ini kita mati. Kemudian setelah kita salam, assalamualaikum, kita harus dalam posisi antara optimis dan pesimis. Artinya kita jangan terlalu optimis, tapi juga jangan terlalu pesimis. Maksudnya kita harus prihatin. Jangan-jangan sholat yang barusan kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Akan tetapi kita tetap punya harapan, mudah-mudahan saja. Amin. Suatu hal yang perlu disyukuri bahwa persoalan pentingnya khusyuk di dalam sholat ini banyak juga dibicarakan orang. Bukan hanya di kalangan para kiai dan para santri. Bahkan di kalangan para seniman pun. Salah satu contohnya adalah Raja Dangdut, Bang Haji Umairah. Juga ikut berbicara tentang itu. Sangat beruntung orang beriman yang di dalam salatnya khusyuk. Lalu apa salat khusyuk itu? Barangkali kalau bahasa kerennya khusyuk itu konsentrasi kepada apa yang kita ucapkan. Sebagaimana kita tahu bahwa salat itu terdiri dari rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Orang yang salat khusyuk itu adalah dia harus memahami apa yang dia ucapkan, mengerti apa yang dia ucapkan, dan kedua mengakui, menyadari hakikat apa yang dia ucapkan tadi. Misalnya salah satu contoh di dalam doa iftitah kita mengenal bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila ila akhir. Di situ orang yang khusyuk adalah orang yang harus mengerti apa arti daripada qauliyah tadi. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar dengan segala kebesaran. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyak pujian. Nah, ketika dia mengucapkan lafaz Allahu Akbar kabira, dia mengerti artinya bahwa Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, dan saat yang sama pula dia menyadari bahwa begini besarnya alam semesta. Begini besarnya jagat raya. Dan semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cara khusyuk yang pernah dijelaskan oleh guru saya, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Apakah masih ada pertanyaan? Saya Kiai. Oh iya. Silakan Pak Kata. Untuk saat ini mungkin saya rasa cukup Kiai. Terima kasih Kiai atas bimbingannya tentang sholat ini Kiai. Terima kasih Kiai. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka praktek sholat berjamaah saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah lain waktu akan kami sambung kembali. Mudah-mudahan praktek sholat berjamaah ini banyak membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang husnul khotimah. Akhirnya, saya mohon maaf atas segala kesilapan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بما علمتنا
علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقها لنا وقراماتي لنا في ديننا رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقها لنا وقراباتي لنا في ديننا آمين 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 يا رب العالمين. Ke Jawa. Ngapain ke Jawa? Ke Jawa ngaji. Ngaji sama siapa? Ngaji sama Ki Zuhri, pondok pesantren Ngaji. Rajo. Mondok ngaji daftar. Oh, Sudah mau menghadap kubur baru ngaji. Ini sholatnya kamu ini salah semua. Salah. Kamu salah salah. Kamu mondok berdua. Pak coba kayak dahnan. Takbiratul ihram kayak orang main bola voli ini begini. Itu becaknya mau bayar dulu mau. Becaknya mau. Nih, ngomongin. 2000 kurang, Pak. Apanya kurang-kurang kamu? Kasih berapa sih, Mo? Berapa sih? Berapa orang kurang kamu? Nih, ini dekat nih. Nih kelihatan ini. Ini kelihatan ini. Langit aja kelihatan. Tambahi, Mo. Ya, sudah. Kasih 2.000. Nih. Dengarkan lagi. Nah, nih. Dan ada yang benar sholatnya nih. Coba dengar dulu. Apanya yang nggak benar? Nanti nih kalau takbiratul ihram kayak Allahu Akbar, Allah. Lari malaikat 1000 itu. Ini yang benar nih. Ini tangan, kedua tangan benar. Coba lihat, gimana? Nah, ini melurusi telinga. Ini 2 hari sholat. Coba kalau saya apa jadi? Kalau kamu ini juga salah. Kalau mendekap ini kayak orang kedinginan begini. Juga ini salah. Yang benar gini. Ini yang benar ini. Baru 2 hari sudah berani menyalahkan Ki Sutram. Oh, Pak, apalagi dengan kamu dulu. Tangannya nih begini. Enggak ada yang benar. Semua. Makanya jangan belajar di sawah seperti ini. Di mana? Rumah saya. Ada kotan lagi. Ayo. Kopi hangat. Ada hotel kan? Ayo. Berat. Kopian saya.